Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dimanapun kita berada, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih banyak diberinya nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung. Maka dari itu sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun kita berada, Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman. Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, bahasa, suku, bahkan adat istiadat. Begitu banyaknya keberagaman di Indonesia menjadikan Indonesia ini negara yang utuh dan berdaulat. Sahabat dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan juga agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari 6 agama ini kita hidup bermasyarakat, kita hidup berada di lingkungan yang kita hidup berada di negara yang memiliki keberagaman agama. Maka dari itu kita haruslah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghormati penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Huzarat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Maka sesungguhnya yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran tadi Allah sudah jelas menjelaskan bahwa kita diciptakan di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling kenal mengenal. Sahabat dimanapun kita berada, berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah cara pandang dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan atau berada di jalur yang moderat. Jadi moderat di sini adalah tidak berlebihan atau tidak berada di jalur yang ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini bukan agamanya, tetapi cara beragama. Negara Indonesia
adalah negara yang memiliki umat Islam yang terbanyak. Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, kita harus saling menghargai, kita harus mengayomi masyarakat. Sahabat, dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasanya agama ini adalah pedoman hidup atau sebuah solusi jalan tengah yang adil dalam urusan masyarakat. Agama adalah pedoman yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara hati dan juga akal, antara rasio dan juga norma, idealisme dan juga fakta, bahkan individu dan masyarakat. Jadi semuanya itu seimbang di dalam urusan agama. Agama ini menjawab persoalan baik secara mikro, secara makro, maupun individu, masyarakat, bahkan negara. Maka dari itu kita sama-sama mengetahui. Maka jangan ada dusta di antara kita. Jika tidak ada yang tidak berkenan, maka marilah kita bertabayun. Sahabat, dimanapun kita berada. Maka dari itu sama-sama kita memperbaiki diri. Mayoritas bersatu dengan minoritas, menjadikan membangun solidaritas antara umat beragama. Maka dari itu kita harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Namun di sini kita sebagai umat Muslim, kita harus saling menghargai, harus saling mengayomi masyarakat, berlaku adil, membawa perdamaian. Namun kita harus tetap berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Jangan pernah disamakan dengan yang lain. Akidah tetaplah akidah. Begitu juga dengan agama-agama lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak perdamaian umat beragama, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka baginya pula pahala sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kesimpulannya, sahabat, dimanapun kita berada, kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Kita hidup di negara yang memiliki banyak agama. Maka marilah kita sama-sama saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kita harus menciptakan suatu kerukunan dalam umat beragama. Jadi semua itu akan mendapatkan keuntungan jika kita memikirkannya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.